Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kelompok kriminal bersenjata sandera 4 pekerja tower di distrik Okbab, Pegunungan Bintang. Desak KSOP terbitkan izin pelayaran, ribuan nelayan berunjuk rasa di kantor KSOP Merauke. KPK temukan ribuan kendaraan di Papua disalahgunakan ASN pensiun. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah. Kali ini menyandera 4 pekerja menara telekomunikasi atau BTS Bakti Kominfo di distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Tengah. KKB mengajukan tuntutan tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan penyanderaan tersebut. Ia mengatakan TNI Polri bersama pemerintah daerah setempat saat ini tengah berupaya membebaskan para sandera dengan selamat. Saat itu 6 pekerja BTS Bakti Kominfo yang dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Averus Sanuari, bertolak dari Oksibil menuju distrik Okbab menggunakan pesawat Elang Air. Namun saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang menyatakan sebagai anggota KKB. Tangkap oleh 5 orang dan dibawa ke ujung bandara. Nah, dari kejadian tersebut 6 orang tersebut 3 orang mendapatkan luka akibat senjata tajam oleh ke-5 orang KKB tersebut. Dan dari kelompok KKB tersebut menuntut untuk pembebasan dari mereka dengan sejumlah uang, yaitu 500 juta. Sehingga 2 orang dibebaskan kembali ke Oksibil, yaitu Kadis Kominfo atas nama Averus Sanuari bersama dengan Benyamin Sembiring yang juga dalam kondisi terluka pada saat itu, sehingga tiba di Oksibil langsung dilarikan ke rumah sakit Oksibil untuk mendapatkan perawatan kesehatan. 4 pekerja yang disandera bernama Asmar, Peas Kulka, Senus Lapitalem, dan Ferry. 2 orang yaitu Kadis Kominfo dan staf sudah dibebaskan, sementara 4 masih disandera. Polisi bersama tokoh masyarakat dan adat masih terus melakukan negosiasi agar para sandera itu bisa dibebaskan. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Warga kilometer 14, Kota Sorong, Papua Barat Daya dikejutkan penemuan jenazah yang dalam kondisi hangus terbakar di belakang rumah miliknya. Saksi mengatakan saat itu korban hendak menyalakan kompor minyak, namun kompor meledak dan api mengenai tubuh korban. Korban yang sudah lansia dan selama ini tinggal seorang diri di rumah, tidak bisa menyelamatkan diri. Api langsung membakar kepala dan sebagian badan korban. Kami keluarga juga tidak tahu kejadian ini, karena ya, mama ini kan istilahnya dia cacat, kaki tangan semua cacat, tapi dia masih bisa bergerak untuk bisa artinya menafkahi hidup dia. Dia bisa ke kebun, bisa bawa sayur, bisa jual di pasar Remu. Sehingga kami kaget juga. Dari pagi jam kami di Haimas dengar di telepon dari keluarga bahwa anak kakak perempuan ini dia bakar diri. Bakar diri dalam arti minyak tanah kan sudah ada di dapur. Terus lalu mau isi di kompor, terus bakar korek, ternyata langsung meledak dan kena dia. Jadi kami tidak tahu tuh, mungkin dari mana-mana juga tidak tahu.
Jadi setelah itu baru kami dengar, kami sudah sampai tempat kejadian. Lihat begini dia sudah terkapar di belakang dapur tempat cucian piring itu. Niat awalnya itu memang bakar diri ataukah bakar kompor? Bakar kompor. Polisi kemudian membawa jasad korban menuju kamar jenazah RSUD Selebe Solo. Kasus ini tetap akan diselidiki polisi untuk memastikan penyebab kematian korban dengan memanggil sejumlah saksi. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Ribuan nelayan di Merauke Sabtu lalu menggeruduk kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Merauke. Mereka menuntut surat izin penangkapan ikan segera diterbitkan agar mereka dapat berlayar dan menangkap ikan. Para nelayan ini sempat emosi dan kesal karena pejabat di kantor KSOP Merauke selama 6 bulan hanya mengumbar janji. Dan surat izin penangkapan ikan tersebut tidak kunjung terbit. Selain itu, sejumlah nelayan juga dipersulit ketika harus memperpanjang surat izin penangkapan ikan. Merauke ini bukan hanya ibu kota Kabupaten Merauke, tapi Merauke ini adalah ibu kota Provinsi Papua Selatan. Jadi mindset, pola pikir, pelayanan, hati harus berubah. Karena mereka sudah ditindak, mereka sudah ditekan. Ini dua pencerita kesakitan yang mereka sampaikan pada hari ini. Jadi saya harap 6 bulan lalu mereka sudah tidak bisa perpanjang CV mereka. Ketika kemarin saya dengar informasi katanya CV sudah jelas bisa ada, tapi kita belum percaya, apalagi seorang imam dakwah tidak akan percaya kalau bilang CV bisa ada. Selain menuntut penerbitan surat izin penangkapan ikan, nelayan juga menuntut pasokan BBM mencukupi untuk operasional mereka. Selama ini para nelayan menyatakan pasokan solar sangat kurang. Sementara itu Kepala Kantor KSOP Merauke Susanto mengatakan keterlambatan penerbitan surat izin penangkapan ikan karena birokrasi terganggu pasca pemekaran Merauke menjadi Provinsi Papua Selatan. Niat kami di sini untuk memperlambat tidak ada. Bahkan kami di sini membantu teman-teman untuk bisa mempercepat. Dan saya juga menyampaikan kepada Ketua HNSI yang mungkin kami ingin sampaikan terkait dengan peraturan. Kita ini negara hukum. Ribuan nelayan ini sudah hampir 6 bulan menganggur karena surat izin penangkapan ikan belum dikeluarkan instansi terkait. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini masih banyak nelayan yang belum memahami batas-batas wilayah NKRI, termasuk nelayan di Merauke, Papua Selatan. Sehingga tidak aneh banyak nelayan yang tersangkut kasus hukum karena memasuki batas wilayah negara tetangga. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri kembali mengingatkan nelayan agar belajar dan paham tentang batas teritorial Indonesia dengan negara lain seperti Papua New Guinea. Imbauan tersebut disampaikan Kapolda Papua saat melakukan silaturahmi bersama ratusan warga nelayan di Kampung Nelayan Pantai Lampu 1, Merauke. Ini kalau bilang perbatasan kan tidak bisa melawan karena masyarakat nelayan pastinya kan di laut. Siap. Mereka tempat cari makan itu kan di laut. Siap. Ya kita berharap mereka pasti sudah tahu tanda-tanda mana yang masuk wilayah sebelah, Siap. mana yang masih di Republik. Nah, kami berharap dalam mencari makan mereka juga tidak diganggu oleh kelompok yang lain. Ya kita kan tidak bisa lihat di batas ini bukan ada pagar atau apa. Jadi saja berharap nanti dari pihak PNJ juga atau untuk pihak lain tidak boleh melakukan mengganggu masyarakat yang ada di daerah pesisir selatan ini. Nelayan di Merauke kerap kali masuk perairan Papua New Guinea dan ditangkap tentara Papua New Guinea. Pemahaman yang minim merupakan sebab utama nelayan mencari ikan ke perairan negara tetangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.